hope to carry on. Ladies sing, when I'm weak. When I'm weak, Lord, you are strong. It's in your presence I belong. Gazing on your beauty. Hope your place within my soul. Know that you are in control. Faithful are your words to me. How amazing is your grace. And this freedom that I have is found in you. You're my everything, my everything. For the strength I will never let me go. You're my everything, Every heart lies battles, many. In John 14, verse 7, God said, "My perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give you. Do not let your heart be troubled, let it be afraid. Let my peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge." True peace fills the voids within us. It is the words, the calm to our storms. In this divine wholeness, we find ourselves, our true peace. goodness and your kindness never let me go. Goodness and your kindness never let me
every heart lies battles, many unseen. The chains of our thoughts, the weight on our shoulders, anxiety, doubts, insecurity. Our soul yearns for peace. Peace, shalom, is not just the absence of conflict. It signifies completeness, wholeness, harmony, and well-being. In John 14, verse 27, God said, "Peace I live with you, my perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstances and give you courage and strength for every challenge." True peace fills the voids within us. It is the balm for our worries, the calm to our storms. In this divine wholeness, we find our true selves, our true peace. Tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasamu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua datang berdiri. Mari kita melambangkan Tuhan pada segala Tuhan. Satu nama yang menyembuhkan, satu nama yang memulihkan setiap kita. Dialah Raja di atas segala, dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah,
jalan bersamamu. Ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku Tuhan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Firman-Mu terangku, pelita Kaulah pelita dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari bersorak. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorai. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dialah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Dialah Allah segala-galanya bagi kita. Haleluya. Woo. Allah alam semesta, memerintah selamanya, yang berikut kehidupan. Engkau datang Tuhan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan-Mu. Mari memuji Tuhan. Ku memuji
Kau pengharapan jiwaku, harapan jiwaku, selalu bersamamu. Firman-Mu kekuatanku, besarlah anugerah-Mu Tuhan. besarlah anugerah-Mu. Kebebasanku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, Segalanya, tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Engkau seperti Engkau Tuhan. Balas segala-galanya bagi kami. Engkau pengharapan kami Tuhan. Katakan bersama-sama. Kaulah segalanya, segalanya. Sertanya Ku takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Peluangan Indah. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di IFGF Peluangan Indah. Kami harap Bapak Ibu Saudara dapat menemukan rumah dan keluarga di tempat ini. Dan berikut info-info terupdate untuk seminggu ke depan. Dapat mengisi form dukungan doa di link berikut ini, atau jemaat juga dapat menghubungi sekretariat gereja. Doa malam akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Hai anak muda, don't forget to join Spirit every Saturday on 6 p.m. Hai adik-adik kids, jangan lupa ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi di ruang kids lantai 2. Hari ini kita akan belajar tentang Ishak di Mesir. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkan ke kotak persembahan setiap harinya dari pukul 8 hingga 4 sore. Atau jemaat juga dapat scan QR yang sudah tertera di layar. Teman Kudus akan diadakan pada tanggal 1 Oktober 2023. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat mengambil hosti di kantor gereja. Hai para pria bijaksana, akan ada kegiatan Aimen pada tanggal 1 Oktober pukul 4 sore di gereja dengan tema bertengkar. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Andi. Covenant akan diadakan pada tanggal 1 Oktober dan gladi bersih akan dilaksanakan siang ini setelah ibadah kedua. Kami menghimbau jemaat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan uang Rp10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Kami mengajak jemaat untuk dapat berbagi dengan sesama melalui amplop iShare.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Demikian iNews for this week. Ikuti terus perkembangan gereja kita yang dapat ditemukan di Instagram, YouTube, maupun WhatsApp gereja. And always remember, people is our mission, connect with God, make disciples. Alive in character. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus. Menyembuhkan setiap kita yang sakit, memulihkan setiap kita yang lemah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
Selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Ya Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kami Tuhan. Sekalipun kami sering Tuhan melalaikan Engkau, tapi Engkau Tuhan yang setia. Kasih-Mu sempurna Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang menyembuhkan. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Janji-Mu setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seberapa besar badai dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Janji-Mu Kau menyertai kami Tuhan. Janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Hadirat-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang setia. Anak-anak-Mu yang kuat Tuhan. Kami mau Tuhan diubahkan Tuhan. Kami mau Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kasih pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Hati kami diubahkan. Jadikanlah hati kami tanah yang subur Tuhan. Hingga firman-Mu berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Setia mengiring-Mu Tuhan. Sampai kami menutup mata Tuhan. Kami setia mengikut Engkau Tuhan. Seberapa harga harus kami bayar. Kami mau terus Tuhan melayani-Mu Tuhan. Mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFGF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Going with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, pada bulan September ini adalah judul IFGF Global, ya, at peace. Bagaimana kita hidup di dalam damai Tuhan, sekalipun di dalam hidup kita menghadapi masalah, kita menghadapi badai, tapi di tengah masalah dan badai, hati kita tetap bisa merasakan damai. Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana bila badai itu ada di dalam keluarga kita. Ya, antara suami istri ternyata badai itu ya bukan badai yang di luar, yang masalah penyakit, pekerjaan apa gitu ya. Badainya ada di dalam rumah. Lah, bagaimana kita mengatasinya? Kita akan belajar ini ya, tinggal di soto rumah. Apa tahu maksudnya itu ya? Tinggal di soto rumah. Amsal 21 ayat 9. Di sini mengatakan, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Diulang lagi, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar.
Saudara, ini ditulis oleh Salomo yang punya 700 istri, 300 gundi. Coba bayangkan, 700 istri kalau semua komen, kalau semua berantem, kalau semua cerewis gitu ya, wes paduan suara. Makanya mungkin dulu saya berpikir begitu, makanya Salomo itu begitu. Wes, daripada ribut, daripada lebih baik naik di soto rumah aja, tinggal di sana daripada ini ramai seperti ini. Saudara, mungkin seperti itu. Dulu waktu awal menikah, saya ngalami seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana ketika dulu Bapak Ibu tahu ya, rumah saya itu dulu kan 2, bukan rumahku yang 2, maksudnya rumah saya sebelahnya itu rumah adiknya Pak Ben kan begitu, adiknya Pastor Ben. Terus ini 2 rumah, ada connecting door-nya, tembus. Nah, di rumah adiknya Pastor Ben itu almarhum, itu ada lotengnya kan gitu. Nah, jadi kalau 2 rumah ini, itu berarti kamarnya itu 1, 2, 3, 4 sama yang di atas. Satu kali, waktu masih baru-baru gitu ya, itu kan proses penyesuaian. Entah kenapa ya, saya agak lupa penyebab pertengkarannya. Saya kritik dia atau mungkin saya enggak sepaham dengan dia, terus dia naik ke atas loteng itu ya. Dia ada di sana di kamar yang di loteng itu. Seharian, tak pikir, loh, biasa orang ini mosok aku ditinggal waktu itu belum ada anak kan, masih baru lah gitu. Enggak makan juga. Terus habis itu saya naik ke atas. Ko, ngapain di sini ko? Ayo toh dibawa sama aku, mosok aku sendirian di bawah. Terus almarhum itu mengutip ayat ini, lebih baik tinggal pada sudut satu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Waduh, lain ini. Saya mikir ya beginilah kalau pendeta itu kalau tukaran, itu perang ayat gitu ya. Saya sih diem aja, enggak lah, gitulah, ayolah, aku tadi kata-katanya pedes, ayolah, ayo turunlah, masa kau tak kasihan sama aku dicuekin terus-terusan gitu. Nah saudara, ketika akhirnya rumah itu laku, hatiku senang, tapi juga sedih. Hatiku sedih tapi juga senang. Dulu 2 rumah sekarang jadi 1 itu kan ya pasti sedih kan gitu. Rumah dulu kan barangnya banyak. Sekarang jadi dipreskan 1 rumah kan ya saya juga gimana kan gitu. Tapi di sisi lain saya seneng. Sekarang tinggal 1 rumah. Di rumah ini waktu itu kamar depan belum dibangun. Hanya ada 1 kamar. Jadi kalau ada apa-apa kau tidak bisa lari kemana-mana kan gitu ya. Sebab itu kalau bagi pengantin baru itu enak rumah itu kecil. Ada 1 kamar, 1 ruang tamu. Jadi kalau berantem misalnya ya suaminya pegel sama istrinya pegel sama suaminya, paling-paling kan cuma pindah di ruang tamu. Buka kamar udah ketok lagi kan gitu. Mau lari kemana dia? Nggak bisa lari kemana-mana, keluar kamar lihat dia. Apa gini? Nah, kan kalau rumah terlalu besar gitu ya. Lah, ya bisa kamarnya pindah-pindah. Lah ini cuman jokes. Tapi benar itu yang dia katakan waktu itu. Lebih baik tinggal di atas satu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Waktu dia sudah cooling down, saya tuh ngomong ke dia. Saya introspeksi diri kan begitu. Kok aku dibilang suka bertengkar tuh? Kok aku tuh dibilang suka cari gara-garanya yang mana ya gitu. Kemudian saya ngomong ke dia, permasalahannya adalah sejak SMP kamu itu sudah hidup di luar, tidak hidup serumah dengan saudara, dengan papa, dengan mama, sehingga kamu hidup di luar ya ikut sama kerabatnya siapa gitu. Kamu sudah lama merantau sejak dari SMP. Sekarang kamu jadi gembala. Siapa toh di antara jemaat yang berani ngomelin dirimu itu siapa gitu ya. Pak Ben harusnya Pak Ben seperti ini, gini. Siapa toh yang berani seperti itu? Gak ada kan jemaat yang berani seperti itu kan. Hanya aku yang bisa mengkritik dengan
dengan objektif dan dengan apa adanya, kan begitu. Makanya kamu mengatakan aku tuh orang yang ngajak tukaran, suka bertengkar, karena memberikan satu kritikan yang objektif, udah nggak dilebih-lebihkan, elek ya elek, gak enak ya gak enak, salah ya salah, kan seperti itu. Sama dengan halnya, kau bisa mengkritik diriku apa adanya, sepedes apa. Bapak Ibu, itulah kan suami istri kan seperti itu. Kalau orang lain kalau mau mengkritik kita kan, aduh, enak enggak toh? Sebenarnya enak. Nah kan gitu, apalagi kalau orang Semarang itu kan halusnya, bukan main kan gitu. Yang bisa mengkritik kita itu kan pasangan kita. Jadi jangan nganggap dia itu suka bertengkar, tapi kritikannya itu objektif untuk membuat kita bisa memperbaiki diri dan begitu. Nah, saudara, sebenarnya apa toh maksudnya ini? Ya, tinggal di soto rumah, sudut soto rumah. Apakah benar ayat ini berhubungan dengan mengasihi istri? Kan begitu. Apakah benar ayat ini berhubungan dengan mengasihi istri? Apakah sebaliknya ya? Ayat ini mengajarkan untuk menghindari istri yang cerewet, yang suka yaitu mengkritik suaminya. Terus kalau kita enggak punya soto rumah, kalau orang Israel soto rumah gentengnya itu kan datar gitu ya. Enggak kayak kita kan gini, soto rumahnya itu gitu, genteng datar gitu, cor-coran seperti itu. Nah, saudara, apakah bukan berarti kita harus menghindar kalau istri kita itu mana-mana gini. Ini ayatnya begitu kok, wes menghindar aja, kabur aja, pergi aja. Daripada istrinya ngomel terus gini, pergi aja, kabur aja. Apa maksudnya ayat ini? Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita akan melihat keluarga menurut pemahaman Ibrani kuno. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani, Bapak itu ditulis dengan kata Av. Av, ya, huruf Alef dan Bet. Saudara, ini ya, saya akan nah ini ya, Ibrani kanan ke kiri. Alef itu seperti kalau piktografnya itu kepala banteng. Bet itu ya, itu rumah gitu. Bet itu rumah. Jadi kalau banteng itu, sapi banteng itu kan diibaratkan binatang yang kuat gitu. Jadi Av itu adalah yang kuat dalam rumah. Jadi seorang pria sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, dia itu kuat. Bukan hanya kuat fisiknya, tapi juga rohnya. Itulah peranan seorang suami, seorang bapak. Di dalam rumah dia yang paling kuat. Sekali lagi loh ya, bukan hanya secara fisik, tapi ini loh rohaninya, spiritualnya kuat. Sedangkan ibu itu kan M, Alef dan Mem. Alef ini tadi ya, Alef itu banteng gitu ya. Huruf pertama itu Alef, itu saudara itu bisa juga melambangkan Tuhan. Tuhan itu yang terutama, Tuhan itu yang pertama gitu. Dan huruf kedua itu Mem, Mem itu adalah air, piktografnya itu air. Zaman dulu kalau mereka membuat lem, itu adalah kulit binatang. Kulit binatang itu kan ada kayak bawahnya itu kan ada kayak selaputnya, lendir selaputnya gitu ya. Itu direbus, terus direbus sampai kental, dan itu dijadikan lem. Nah, bagi orang Ibrani, ibu itu harus mengutamakan Allah di dalam hidupnya. Bila seorang ibu itu mengutamakan Allah di dalam hidupnya, maka dia memiliki sifat seperti lem, merekatkan hubungan. Hubungan antara baik dia maupun suaminya, hubungan antara anak dengan suaminya, anak dengan bapak. Jadi itu peranan ibu. Walaupun mungkin secara faktanya seorang mama itu cerewet, suka ngomel gitu ya. Cerewet, suka ngomel, faktanya begitu. Tapi peranan ibu bagi orang Ibrani adalah fungsinya itu merekatkan. Kalau anak berantem, yang mendamaikan ya mamanya gitu. Kalau sampai ada ketidakcocokan antara bapak dan anak, yang memperdamaikan itu mamanya.
Ibu itu merekatkan fungsinya sebagai lem. Nah, saudara, putra itu ben, ya, ben. Nah, itu saudara, ben itu kan ini ya, tadi bet, huruf bet itu artinya rumah, gitu ya. Lah ini huruf nun, ya, nun itu piktografinya itu biji kecambah, gitu loh. Biji kecambah itu melambangkan keturunan. Saudara, jadi putra, ya, anak laki-laki itu adalah yang meneruskan benih dalam keluarga. Sebab itu di mana-mana marganya itu kan dari laki-laki. Anak laki-laki itu meneruskan marga keluarga, meneruskan benih itu. Tapi sebaliknya putri itu bat, saudara. Putri itu bat, ini tadi ya, betnya itu adalah rumah. Ini tau, huruf terakhir itu T, tau, itu piktografnya ini salib. Salib itu adalah sebagai tanda, gitu ya. Salib itu tanda. Nah, seseorang ya, dikatakan berhasil atau tidak mendidik anak, itu dilihat dari putrinya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi seorang putri ya, anak perempuan, dia itu sebagai tanda dalam rumah. Orang keluarga itu bagi orang Ibrani ya, keluarga itu dikenal dari putrinya ini. Gimana tutur kata putrinya, di mana anak perempuannya gitu ya. Gimana tutur kata anak perempuannya itu, gimana sikap perilaku anak perempuannya. Jadi anak perempuan itu menjadi tanda bagaimana keluarga itu mendidik dia. Jadi walaupun anak laki-laki itu meneruskan benih, tapi bagi anak perempuan dia itu menjadi tanda buat rumah itu. Pendidikan keluarganya itu baik atau enggak itu dilihat dari perilaku anak gadisnya, seperti itu. Nah, itu konsep keluarga Ibrani. Bapak Ibu, nah ini yang menarik adalah Bapak itu kan Ab. Saudara, bila ditambahi dengan huruf kedua ini, huruf He, itu ada cinta. He itu nafas Allah. Orang Ibrani kalau huruf He, huruf H gitu ya. Nah, jadi mereka itu kalau huruf He itu gitu. Enggak kayak kita, gitu. He, bukan begitu. Tapi seperti kayak orang menarik nafas. Gitu ya. Nah, jadi saudara, huruf He itu adalah nafas Allah. Ketika Allah itu memberikan nafas kehidupannya kepada seorang bapa, kepala rumah tangga itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Ada kehidupan ilahi di hidupnya, ada nafas ilahi di hidupnya. Maka rumahnya itu bukan hanya strong, bukan hanya kuat, saudara, tapi ada cinta di rumahnya. Bapak Ibu, jadi ketika kepala rumah tangga bapak itu dia mengalami kasih ilahi ya, nah, itu kehidupan Tuhan. He itu kan nafas Tuhan gitu ya. Gitu ya. Nah, kehidupan Tuhan, nafas Tuhan. Dia merasakan cinta dan dia akan mengalami di rumah itu bukan hanya sekedar kuat, tapi ada cinta, ada kasih di rumah itu. Rumah itu home. Jadi ada satu kenyamanan di dalam rumah itu. Itulah pentingnya seorang kepala rumah tangga, bapak, suami, itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimulai dari bapaknya dulu sebagai kepala keluarga. Nanti kemudian bapaknya itu bisa mendidik anak laki-lakinya, bisa mendidik anak perempuannya seperti ini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu ingin antara suami dan istri, bapak dan ibu, itu bisa menghandle badai dalam hidupnya. Bapak punya peranan penting, ibu punya peranan penting, suami punya peranan penting, istri punya peranan penting. Tapi seringkali peranan penting itu tidak bisa berfungsi dengan baik ketika ada badai di tengah-tengah mereka. Istrinya ngalami badai, ngomel terus gitu ya. Atau mungkin suaminya ngalami badai. Ya dalam pekerjaannya atau apa, sehingga suaminya tuh bawaannya marah-marah terus. Saudara, kalau terjadi badai seperti ini, maka konsep yang bagus ini tidak akan dialami
baik bagi keluarga-keluarga Ibrani maupun juga kita sang hadir saat ini gak akan bisa kita ngalaminya. Karena ada badai di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai ini adalah badai di antara ini suami istri ini. Nah, apakah makna sudut soto rumah? Kan tadi kan dikatakan toh, lebih baik tinggal di atas sudut soto rumah daripada tinggal serumah dengan wanita yang suka bertengkar. Nah, Bapak Ibu, sudut soto rumah, sudut itu bahasa Ibraninya itu pinat. Pinat itu cornerstone. Cornerstone itu kan orang-orang bahasa Alkitab itu batu penjuru. Batu penjuru itu batu di sudut. Gitu. Cornerstone. Soto rumah itu gak. Nah kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Cornerstone itu adalah batu pengikat. Jika batu itu diangkat, maka bangunan rumah akan roboh. Saya tidak tahu ya bagaimana struktur rumah orang Ibrani pada masa itu. Tapi batu yang disebut batu penjuru, cornerstone, atau sudut cornerstone, batu penjuru, itu yang ini. Ini. Nah ini gambaran Yesus yang ini batu di pojok ini. Nah ini batu yang mengikat dan itu batunya besar Bapak Ibu. Lah sampai itu dilepas itu seluruh bangunan roboh karena itu batu ya ini yang menopang seluruh bangunan itu. Saudara duduk di sudut soto rumah, di sudut itu ya cornerstone. Itu artinya menjaga supaya rumahnya itu tidak roboh. Rumahnya ini tidak roboh. Tuhan ingin kita itu, ini kan bahasa puitis toh. Bapak Ibu, kitab Amsal itu, Amsal, Mazmur itu kan bahasa puitis. Makanya kalau puitis kita itu harus bisa menafsirkannya secara puitis. Jadi bukan berarti kalau bertengkar terus bapaknya naik gendeng gitu. Ya bukan kayak gitu sih. Tapi kita lihat apa makna dibalik puisi ini gitu. Nah Bapak Ibu kita kembali sini, jaga ini supaya rumah ini, supaya bangunannya ini tidak roboh. Jadi ketika sang istri itu ngomel, berantem, aduh kok bawaannya ini tidak enak ya, atmosfernya kok tidak enak. Sang suami jangan terkontaminasi gitu ya, terus habis itu ya itu terpancing emosi, ikut-ikutan marah. Nah, jadi Bapak Ibu, cornerstone, sudut, ya tadi cornerstone, pinat, sudut, itu adalah ini, menjaga struktur bangunan supaya kuat. Lah sampai itu roboh, sampai itu goyang, sampai itu retak, maka bangunan itu roboh. Sekarang kita melihat gak, soto rumah. Rumah di Israel itu tidak pakai genteng, tetapi soto. Jadi ya mungkin ya dicor atau apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Tinggal di sudut soto rumah itu jadi paling ujung ini. Nah, jadi rumahnya itu seperti ini ya, nggak ada gentengnya. Jadi seperti itu, didak istilahnya kan gitu, seret didak gitu. Nah, apa maksudnya sudut soto rumah bagi Israel? Bapak Ibu, gambar yang tadi, soto rumah itu hampir sama dengan ini. Bagian atas mezbah dupa. Ya, seperti mezbah dupa ini, bagian atasnya itu seperti sudut soto rumah. Ini menggambarkan tentang doa syafaat. Wahyu mengatakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan kemenyan diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan tahta itu. Nah, Bapak Ibu, soto rumah, bentuk soto rumah itu mirip dengan bentuk mezbah dupa. Biasanya mezbah itu, Bapak Ibu, biasanya mezbah itu kan ada kayunya gitu kan.
Tapi mesbah dupa itu kan datar seperti itu. Jadi kalau ada istri yang ngajak bertengkar, tinggallah di sudut soto rumah. Artinya apa? Ayo bangun doa. Bangun doa, doa syafaat, doakan istrimu itu. Jangan terpancing dengan emosinya, jangan terpancing dengan perkataannya, dengan amarahnya, tapi doakan dia. Jadi pengertian Amsal 21 ini Bapak Ibu, jika kita itu tinggal bersama istri yang suka bantah, ngeyel, mungkin di sini nggak ada ya, mungkin cuma aku tok mungkin ya, cuma aku tok mungkin. Di sini istrinya baik-baik semua, aku tok kok gitu. Nah, dukunglah dia dalam doa syafaat supaya dia bisa mengatasi emosinya. Begitu pula sebaliknya lah, kalau suaminya itu bawaannya itu marah aja, apa sih tersinggung, apa sih kucing ditendang, tueng gitu. Karena mungkin di tempat kerjaan itu seperti apa gitu, semua dilampiaskan. Saudara, yang kita lakukan sebagai pasangan adalah doakan dia. Kenapa ya kok dia seperti ini ya? Ini badai. Kalau istrinya itu lagi bad mood seperti itu, dia menghadapi badai dalam psikisnya. Ayo suami, bantu istri untuk bisa menghandle badai dalam hatinya itu, emosinya itu. Begitu pula sebaliknya, kalau suami mengalami seperti itu, ayo istri ya hadapi dengan doa syafaat. Udahlah, tinggalkan dulu ya. Jangan ditanyai terus nopo topa, kok nesu ae topa nopo. Jangan ditanyai. Udah, sang istri ayo berdoa saja, doakan dia supaya emosinya itu reda. Nah, sekarang kita melihat istri yang suka bertengkar. Ya, istri yang suka bertengkar. Bertengkar itu midyanim, itu tidak mau ngalah, ngeyel, bantah aja gitu ya. Enggak mau ngalah. Ngeyel, bantah aja, pinter ngeles, bantah aja. Kalau seperti itu, mungkin suami akan terpancing ya emosinya kan. Diem aja, ojo bantah aja, kan mungkin seperti itu ya. Sang suami mungkin tambah emosi, tambah marah loh. Saudara, kalau ngadepi istri seperti ini, Salomo ngomong, Salomo ini lebih pengalaman loh dari kita, karena istrinya dia 700 Bapak Ibu. Lah kita baru 1, jangan bilang baru lah, kita hanya 1. Ya. Nah dia lebih pengalaman dari kita lah, makanya dia berkata, ayo tinggal di sudut soto rumah. Bukan berarti ayo naik ke genteng, bukan berarti begitu, doakan. Ini atmosfernya lagi enggak enak. Dia sendiri menghadapi badai di hatinya, di psikisnya. Kita jangan terpancing, pasangan itu jangan sampai terpancing. Karena apa? Kalau sampai terpancing, ingat tadi ya Bapak Ibu, struktur keluarga Ibrani, bagaimana peranan ayah, bagaimana peranan ibu gitu ya. Bagaimana peranan anak laki-laki, anak perempuan, bagaimana peranan mereka seperti itu. Saudara, itu akan tidak berfungsi semua. Karena kita terkecoh oleh badai ini. Saudara, iblis itu berusaha memunculkan badai itu. Badai dalam pernikahan, badai dalam rumah. Dan kita terpancing sehingga kita berantem. Berantem sama suaminya, berantem sama istrinya. Saudara, mungkin iya omongannya nyelekit. Mungkin iya nadanya tinggi, dia ngegas. Mungkin iya dia itu mungkin galak dan lain sebagainya. Jangan lihat galaknya, jangan lihat ngegasnya, jangan lihat kata-katanya. Tapi di balik itu semua dia sedang menghadapi badai. Sehingga itu termanifestasikan melalui perkataannya, melalui nada tingginya. Jangan terpancing, doakan, doakan. Saudara, apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti ini? Pertama, jaga cornerstone, sudut pengikat itu. Supaya bangunan itu tidak hancur, bukan bangunan rumahnya, keluarganya itu loh. Saudara, sehingga Mazmur 127 ayat 1 kan mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Saudara, ketika badai itu menghantam sudut rumah kita, cornerstone itu berupa ya itu tadi, istrinya itu bad mood aja. Bad mood aja. Mama, masakanmu kok kasinan terus ya, Ma? Udah seminggu iki loh, Ma, aku ngempet, Ma. Masakanmu ki kasinan aja. Sebenarnya ada apa toh, Ma, dengan dirimu? Jangan tanya-tanya toh, duit belanja ini lo dinaikin. Mungkin loh, baru ditanyain pasangan kasinan kok dia ngegas. Wah, ini alamat ini. Ya mungkin karena tanggal tua ya, seperti sekarang ini tanggal tua. Seperti ini suami istri jangan saling ngegas kan gitu ya. Bapak Ibu, jaga cornerstone, sudut pengikat itu. Kalau kita melihat, wah kok bawaannya dia diajak ngomong kok gak enak ya. Jawabnya kok gak enak ya. Sengak gitu. Jawabannya kok ketus gitu. Doakan dia. Doain. Doa syafaat. Berdoa. Supaya apa? Supaya dia bisa menghadapi badainya itu. Bapak Ibu, jadi pemahaman Amsal 21 ini ya, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, artinya jika kita serumah dengan perempuan yang bertengkar, yang tidak mau ngalah gitu, yang ngeyel aja. Saya tidak bela perempuan, saya tidak bela istri, itu juga bisa berlaku dengan suami. Jaga bangunan rumah supaya tetap dalam kebenaran firman, jaga bangunan itu dalam doa syafaat. Tuhan, dia lagi tidak enak, dia lagi enggak mood, tolong Tuhan, jamah dia Tuhan, beri damai sejahtera, beri damai sejahtera. Sekali-sekali toh di ruang tamunya diputar lagu rohani, biar istrinya yang bad mood itu, emosinya itu bisa reda kalau mendengar lagu rohani. Di kamar itu disetel toh lagu rohani, supaya istrinya ndak hanya ngomel aja, tapi ketika dengar lagu rohani itu emosinya itu bisa stabil. Kan seperti itu. Bapak Ibu, suami, ayo doakan istrimu, begitu pula sebaliknya, supaya ia bisa mengatasi badai pribadinya. Karena apa? Pengkhotbah 4 itu mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Itulah fungsinya suami istri. Kalau istrinya jatuh, suaminya itu bisa menolong. Kalau suaminya yang jatuh, istrinya itu bisa menolong. Saudara, enggak jatuh dua-duanya. Saudara, jangan seperti Adam. Istrinya Hawa itu udah tergoda, si Adam ini dia pun tidak bisa mengoreksi istrinya, dia ikut-ikutan tergoda, makan buah terlarang. Kalau suami istri dia itu harus bisa, ya ini tadi pengkhotbah ini. Kalau yang istri yang jatuh, suami itu bisa menopang. Kalau suaminya lemah, yang istri bisa menolong. Bapak Ibu, kita melihat saudara, Tuhan itu punya rencana besar dalam kehidupan pernikahan. Dalam kehidupan sebagai suami istri, Tuhan itu punya rencana besar. Kalau kita belajar dari kehidupan Abraham dan Sarah, iman mereka itu gak seimbang. Abraham itu begitu dengar firman Tuhan itu langsung percaya. Sampai Alkitab berkata, maka percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkannya sebagai iman, sebagai kebenaran. Tapi Sarah itu logikanya itu jalan muter terus. Sarah itu seperti itu. Tapi sekalipun Sarah itu tidak tidak selevel imannya, enggak sebagus Abraham. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu tetap punya rencana indah untuk mereka. Untuk suami istri ini, Tuhan ingin Abraham itu menopang Sarah, menolong Sarah, supaya sama-sama ikut dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 17, di sini Alkitab mengatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga akan
aku akan memberi kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, Tuhan itu memberikan janji yang indah buat Abraham melalui Sarah. Saudara, janji itu hanya bisa dicapai dengan kesatuan suami istri. Bukan Abraham dan Hagar, tapi Abraham dan Sarah. Dan Tuhan itu ngomong kepada Abraham, aku akan memberkati Sarah. Aku akan membuat dia menjadi ibu bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa-bangsa tok. Raja-raja akan lahir daripadanya. Bapak Ibu, Tuhan itu ingin dalam kehidupan kita, ya suami istri, itu kita bukan hanya melahirkan seorang anak, tapi dalam keluarga kita, itu anak-anak kita itu nanti mereka itu menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi raja-raja. Saudara, menjadi orang yang berguna, menjadi raja-raja. Nah, jadi Bapak Ibu, ini planning Tuhan loh, hanya untuk suami istri Abraham dan Sarah. Tapi saudara, rencana itu bisa kita nikmati juga. Alkitab mengatakan kita yang hidup oleh iman, kita itu berhak menerima berkat Abraham. Berkat Abraham itu bisa juga terjadi dalam hidup kita. Bahwa anak-anak kita itu menjadi raja-raja. Menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang penting. Dari mana? Ya dari suami istri ini. Lah kalau suami istri ini mereka tidak bisa menghadapi badai dalam hidupnya, dalam pernikahannya, dalam keluarganya, saudara, rencana Tuhan yang indah ini gagal. Ingat tadi peranan anak laki-laki itu sebagai penerus benih, sedangkan anak perempuan itu sebagai tanda dalam keluarga. Sebagai tanda. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita mau supaya kita meresponi maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi jangan mudah terpancing dengan badai yang ada di dalam keluarga kita. Selesaikan itu dengan cara apa? Ayo doa. Doakan dia, doakan kalau emosinya sudah reda, diajak ngomong. Diajak ngomong, supaya apa? Ya itu tadi, sama-sama bisa ikut dalam rencana Tuhan. Peranan bapak, peranan ibu, peranan anak laki-laki perempuan bisa berperan semuanya, bisa berfungsi semuanya. Karena kita menang terhadap badai yang ada dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Kesimpulan, bila istri atau suami emosi, ya doakan dia supaya emosi dan psikisnya terjaga dengan baik. Jangan terpancing emosi, gitu ya. Ikut-ikutan marah, ikut-ikutan baper, ikut-ikutan seperti itulah. Jaga supaya bangunan rumah pernikahanmu tetap kokoh. Mari kita bangkit berdiri.
andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Bapak Ibu, ini adalah satu momen yang luar biasa di mana kita bisa ada di rumah Tuhan. Pada momen ini saya ingin Bapak Ibu yang hadir bersama dengan pasangan, Bapak Ibu bisa saling mendoakan. Suami bisa memeluk istrinya atau memegang tangan istrinya. Doakan istrimu, istri juga mendoakan suami. Supaya Tuhan memakai rumah kita, keluarga kita, untuk melahirkan, untuk mencetak generasi raja-raja, generasi yang dipakai Tuhan. Doakan emosi pasanganmu, psikis, pergumulan yang dialaminya. Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Engkau ada di tempat ini. Engkau melihat Tuhan umat-Mu yang datang bersama dengan pasangan mereka. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa mereka. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mau menyatakan rencana-Mu dalam hidup kami, keluarga demi keluarga. Tuhan, biarlah kami, suami istri, bisa sehati, sepakat, sepikir, untuk bersama menang terhadap badai yang kami alami, yang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa menang Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatian di dalam Engkau. Satu hati, sepikir, satu roh, satu bahasa, bahasa kasih-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan Engkau memakai keluarga demi keluarga untuk menghasilkan generasi raja-raja. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah imanmu, kasihmu, pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, kesehatanmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Segalanya, segalanya, Kamu takkan pernah melepas, sebab Kau segalanya. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kebenaranku. Sebab Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan.